Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga Allah taala kumpulkan kita di dalam halaqah ilmu dan kita tidak ragukan lagi bahwa ilmulah yang akan memberikan ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Sehingga ketika syaitan ingin merusak manusia ini, maka jalan pertama yang akan ditempuh oleh syaitan adalah menjauhkan manusia dari al-ilmu. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber asli dari agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya itu adalah hadis ma'ahu wa mislahu ma'ahu, dan semisal dengan hadis tersebut. Dengan semisal dengan Al-Quran tersebut, dan yang semisal dengan Al-Quran tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama maklum bahwa fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Untuk itulah, ikhwati fillah, barakallahu fikum, bersemangatlah hendaknya kita hadir di halaqah-halaqah yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih bersama kitab yang sungguh sangat besar fawaidnya, kitab ya, itu yang saya share yang mana di sekarang di Zoom udah ya. Baik. Baik. Coba lihat di Zoom ya. Saya buka sini, terlihat nggak di situ? Coba tengok dulu. Saya lihat dulu. Oh tidak ya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Kita masih bersama faedah-faedah yang menjadi muqaddimah dari halaqah kita ini. Sebelum kita masuk kepada kitab-kitab hadis, maka kita mengambil fawaid dari kitab Syarafu Ashabil Hadis karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ini adalah kitab yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai kitab ini membuat para ashabul hadis, para penuntut ilmu hadis, seakan mereka berkeluarga disebabkan kebersamaan mereka dengan kitab ini. Allahu Akbar. Karena tidaklah orang-orang mengkaji hadis setelah Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, ya, melainkan orang-orang banyak memotivasi diri dengan kitab Syarafu Ashabil Hadis karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Allahu Akbar. Ini keberkahan dari kitab beliau, ya. Dan bab-bab yang beliau sebutkan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ketika kita disuruh untuk mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsara shawaba, seperti perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, pegang teguh oleh kalian prinsipnya ashabul hadis karena mereka adalah orang yang betul, ya. Maka untuk itu ikhwati fillah, barakallahu fikum, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka agar kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyuruh kita untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti sunnah nabinya, bukan mengikuti sunnah apa yang mereka buat, tidak. Ada sebuah fawaid besar yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala, karena beliau punya durus kitab Syaraf Ashabil Hadis ini. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan satu fawaid yang luar biasa tentang bagaimana sikap Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ini. Secara madhab, dari usul madhab, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ini adalah salah seorang imam yang dikenal dengan bermadhab Syafi'i. Kita tidak ragukan lagi bahwa beliau adalah seorang ashabul hadis. Tapi dari usulul fiqh, ya, dari Al-Imam Asy-Syafi'i beliau ambil. Dan kita tidak ragu bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengarang satu kitab Ar-Risalah. Kitab, ya, yang menjelaskan bagaimana tentang, ya, manhaj beliau, manhaj yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu di dalam fikih, ya. Maka dikenal bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau orang yang meletakkan ilmu usul fikih. Maka Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan para imam yang lain semisal dengan beliau tidaklah ta'assub dengan madhab. Namun yang dimaksud adalah mereka bermadhab dengan madhab Asy-Syafi'i. Mereka, cara mereka di dalam memahami fikih tersebut adalah dengan usul fikih yang digariskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau lebih dekat kepada beliau. Dan tentunya para ulama juga punya pandangan tersendiri dalam setiap permasalahan. Tapi memang dikenal Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ini sebagai seorang imam yang bermadhab Syafi'i. Namun kata Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala, di bagian awal kitab beliau membawakan apa? Membawakan perkataan, ya, Ishaq, membawakan perkataan apalagi Abu Yusuf, ya,
dan itu adalah orang yang bermazhab Maliki dan bukan bermazhab Syafi'i. Hambali juga beliau bawakan di dalam kitab beliau ini. Ya. Itu menunjukkan apa? Beliau ingin mengajarkan kita. Ya. Ini bukti bahwa tidak terikat dengan, ya, tidak fanatik dengan para ulama yang menjadi mazhab dari usul fikih, dari pandangan fikih. Ya, itulah di antara prinsip para ulama kita. Maka di dalam rangka ittiba yang seperti inilah kita juga belajar hadis. Ittiba. Karena ittiba itu qabulul qail bidalilin. Kataklid bila dalilin, biduni dalilin, tanpa dalil. Maka untuk itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, ini keutamaan di antara yang kita dapatkan dari mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa dipahami apa yang saya maksud? Jadi di bagian pertama itu, ya, di Maktabah Syamilah ini itu halaman 5-nya itu. Di mana Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengatakan haddatsana Ishaq ibn Isa qala sami'tu Malik ibn Anas ya'ibul jidala fid din. Jadi itu Malik bin Anas ya. Jadi tidak mencukupkan diri kita dengan perkataan seorang ulama. Maka ketika belajar hadis nanti kita akan tampak bagaimana Al-Imam Syafi'i, bagaimana Al-Imam Ahmad, bagaimana Al-Imam Malik, bagaimana Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana Al-Imam yang lain, al-a'immah yang lain berpandangan dalam memahami hadis yang mulia ini. Allahu Akbar. Untuk itu ikhwati fillah barakallahu fikum, ini keutamaan ya mempelajari bab ini, hadis-hadis ini. Baik, silakan dilihat. Kemarin kita sampai kepada asbatun nasi ala sirati ashabil hadithi, dan juga inna Allah ta'ala yadfa'ul bala'a an hadhil ummati bi rihlati ashabil hadith. Sah? Baik. Dan saya menceritakan kemarin di antara perumpamaan yang semisal dengan rihlah di zaman ini adalah membolak-balik kitab seperti Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala membalik-balik kitab tanpa terasa sudah sampai 10.000. Tanpa terasa sudah sampai 10.000 halaman. Allahu Akbar. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kemarin Al-Imam Khatib Al-Baghdadi menulis satu kitab apa? Menulis satu kitab yang, ya, tentang rihlah fi talabil hadis. Ya. Beliau membawakan kisah-kisah mulai dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman para ulama, bagaimana mereka rihlah dalam talabul hadis. Dulu di awal markis ini berdiri, ada satu buku yang kami baca untuk penuntut ilmu. Itu banyak kisah-kisah, warnanya biru dulu. Apa judulnya? Lupa saya. Tentang ilmu itu. Nah, itu perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ini ikhwati fillah barakallahu fikum, banyak kisah di dalamnya bagaimana para ulama kita rihla fi talabil hadis. Ya, rihla fi talabil hadis. Jadi itulah di antara cara Allah Ta'ala menjaga agama ini. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan semangat, ya, dalam rihlah tersebut. Sehingga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis satu kitab khusus, Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Itu judul kitab.
Ar-rihlatu fi talabil hadis. Rihla dalam talabul hadis. Baik. Sahal bin Abdullah Az-Zahid yaqul man arada ad-dunya wal akhirata falyaktubil haditha. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka tulislah hadis. Fa inna fihi manfa'atud dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya di dalamnya ada manfaat dunia dan akhirat. Abdullah bin Daud yaqul al-haditsu 'izzun. Hadis itu memiliki kemuliaan. Man arada bihi dunya dunya wa man arada bihi al-akhirata akhiratun. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Wa man arada bihi al-akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka sungguh dia akan mendapatkan akhirat. Itu tergantung lagi niatnya. Mau dapat pahala atau mau dapat dunia semata. Ansyada Ahmad ibn Mansur Asy-Syirazi li ba'dihim 'alaikum. Telah bernasyid Ahmad ibn Mansur Asy-Syirazi. Ini nasyid ni bukan nyanyian ya. Makanya di antara cara para ulama seperti Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala membaca syair ini dengan nada begini. Alaikum bi ashabil hadith, alaikum bil hadithi, falaysa syai'un yu'adiluhu ala kullil jihati. Ini ada sambungannya, cuman saya tidak lanjutkan. Cukup ini ya. Apa? Oh iya, ambil lagi. Ya, silakan. Apa syair beliau atau nasyid beliau? Alaikum bil hadithi. Pegang teguhlah hadis, atau mestilah kalian mengambil hadis. Falaisa syai'un, tidak ada sedikit pun yang menyamai hadis itu dari segala sisinya. Ala kullil jihadi. Baik. Karena ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sekarang kita masih menyepelekan hadis karena kita tidak merasakan bagaimana manzilah, bagaimana kedudukan hadis tersebut. Ya. Baik. Ibrahim bin Adham yaqul qala li abi. Nah, ini. Berkata ayahku kepadaku. Apa kata ayahnya? Ya bunayya, utlubil haditha. Wahai anakku, tuntutlah ilmu hadis. Fakullama sami'ta hadithan, manakala kamu mempelajari satu hadis, wa hafiztahu, dan kamu menghafalnya, falaka dirhamun, untukmu satu dirham. Fatalabtul haditha ala hadha. Aku pun mempelajari hadis karena motivasi ayahku ini. Nah, jadi belajar satu hadis, hafal satu hadis, kasih uang. Jadi ini namanya reward. Ya. Makanya budaya reward and punishment, budaya memotivasi dengan model seperti ini sudah pernah diterapkan oleh para ulama dahulu. Ya. Kamu belajar hadis ya, nanti saya kasih uang ya. Itu dia. Nanti kamu belajar hadis dan kamu hafal. Makanya teori pendidikan sekarang itu perlu banyak yang direnungkan dulu. Karena para ulama kita sudah terbukti mereka melahirkan orang-orang besar. Orang-orang besar di abad pertengahan luar biasa. Banyaknya. Ya. Di kalangan para ulama kita. Makanya konsep pendidikan para ulama adalah sebaik-baik konsep pendidikan. Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak perpanjang ya. Tapi ini kan dah nampak ya. Kasih kamu belajar hadis ya. Nah, nanti hafal, kasih uang. Boleh? Ya. Ya bunaya itu anak.
Matikan lampu luar. Yang sebelah AT. Nah. Itu boleh. Boleh dikatakan sama anak-anak kita, ya bunayya, utlubil haditha wa kullama sami'ta hadithan wa hafiztahu falaka dirhamun. Nah, kalau kamu belajar hadis, hafal satu hadis, kamu kasih 1 dirham. Sekarang 1 dirham itu berapa? Dinar itu 2 juta 500-an sampai 3 jutaan. Kalau dirham sekitar 60-an sampai 80-an ribuan. Allahu alam, kalau data terbaru entah. Lihat di internetnya. Itu di giraidinar.com ada itu. Ya, harganya. Jadi kasih 1 hadis, 1 kasih dirham. Kasihlah uang 80.000. Jadi kalau banyak apalah. Jadi kalau mau dunia, itu tadi kan waman hadis itu apa kata Al-Imam As-Sahal bin Abdullah tadi, man arada dunya wal akhirah falyaktubul haditha fa inna fi manfa'atud dunya wal akhirah. Demikian juga Abdullah bin Daud menyebutkan al-hadisi izzun man arada bid dunya. Hadis itu memiliki kemuliaan. Siapa yang menginginkan dunia dapat dunia tuh. Nah, cuman jadinya ketika kita sudah menjadi ahli hadis tapi tujuan kita dunia, itu berubah, dia jadi ahli hadas dia nanti itu. Bahaya. Tujuan dunia aja tuh bahaya. Bahaya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga fatwa tak kemana-mana aja lagi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, idza ra'a asy-syaikha lam yaktubil haditsa, apabila beliau melihat seorang syekh yang tidak menulis hadis, qala la jazakallahu 'anil islami khaira. Semoga Allah Ta'ala tidak membalasmu, ya, kebaikanmu terhadap Islam, semoga Allah tidak membalasnya sedikit pun. Ya, semoga Allah tidak membalas kebaikanmu terhadap Islam ini, karena tidak nulis hadis katanya. Jadi sedemikian besar perhatian para ulama kita terhadap apa? Terhadap hadis tersebut, sampai-sampai mereka tidak mau mendoakan apa? Tidak mau mendoakan orang yang tidak, guru yang tidak menuntut ilmu hadis. Artinya mereka para ulama juga tidak mengambil hadis dari guru-guru, tidak mengambil ilmu dari guru-guru yang tidak mengajarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah perhatian yang besar dari para ulama kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya. Baik. Itu ada ungkapan yang menarik di bawahnya. Sami'atu al-Ahmash. Ini perkataan aqwalul ulama yang saya sebutkan di sini, itu kitab Syarafu Ahlil Hadis itu. Ini saya ambil dari Maktabah Syamilah. Coba saya share kepada antum dulu Maktabah Syamilah ini. Ini Maktabah Syamilah. Mana dia? Ntar. Maktabah Syamilah. Nampak dia? Nampak ya? Maktabah Syamilah itu lebih kurang 140 halaman. Bukan Maktabah Syamilah. Kitab Syarafu Ashabil Hadis ini lebih kurang 140-an halaman, versinya Maktabah Syamilah. Jadi ini saya bacakan kepada antum. Itu coba tengok cara saya. Coba dilihat tuh. Saya ambil nih. Kan ada perkataan-perkataan para ulama di sini nih ya. Itu saya ambil. Itu sekarang ini sekitar halaman berapanya ini? 50-an atau halaman 60-an lah, seperti itu. Jadi ya ini nanti masih panjang lagi. Mau saya ambil poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada antum dari kitab
Ya, kitab yang mulia ini. Ini bab-babnya. Nah, ini bab-babnya. Nah, ini babnya itu di sini. Nah, ini bab-babnya. Di sini saya tidak, ini seperti kemarin. Innal abdala wal awliya ashabul hadis. Sungguhnya wali abdal dan wali-wali Allah itu adalah ashabul hadis. Nah, seperti kemarin laula ashabul hadis lan darasal Islam. Ini. Kemudian ini nih. Ijtima'u salahid dunya wal akhirah fi sima'il hadithi wa kutubihi. Di sini itu yang bagian tadi itu. Itu lebih kurang halaman 60-an sekarang. Akan betul yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian ini bab-bab di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis ini penting. Sebab nanti ada yang sangat memotivasi sekali. Ada yang sangat memotivasi sekali. Sebentar. Baik, coba kita kembalikan ke yang tadi. Mana dia? Baik. Dan nampak lagi? Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Dah selesai. Sami'tu al-Amash lagi. Sami'tu al-A'mash yaqul, "Idza ra'aita syaikha." Itu suaranya dengar ke sini enggak? Yang belakang tuh ke sini. Coba disuruh kecil minat. Idza ra'aita syaikha, apabila kamu melihat seorang syekh, lam yaqra'il Qur'an. Tidak membaca Al-Qur'an. Wa lam yaktubil haditha, dan tidak menulis hadis. Fasfa' lahu. Ya, hardik dia. Fa innahu min syuyukhil qamar. Karena dia di antara syekh bulan. Apa makna makna syuyukhil qamar? Ini. Apa kira-kira? Menurut antum lah syuyukhil qamar itu apa? Habis zoomnya ya? Berarti zoom itu siapa yang buat tadi? Oh, berarti ini tadi. Enggak juga yang lama itu. Coba masuk lagi lah. Disengaja masuk aja. Mungkin ada yang salah tadi itu. Masuk aja lagi. Coba saya juga masuk dulu. Kesal dia nanti itu. Sudah masuk lagi? Lalu? Jadi apa cara oleh? Masuk risiko ya. Ntar. Bilang nih, masuk lihat. Tadi keluar. Nah, ya. Nah, ada. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sudah apa suara saya? Sudah. Baik. Syuyukhul qamar. Apa yang dimaksud dengan syuyukhul qamar? Ya.
Suaranya belum keluar ya? Hah? Teks. Ulang share lagi. Dah? Taib. Syuyukhul Qamar di sini, saya bertanya kepada guru saya, Syekh Rusdi, Fidhullah Ta'ala. Ada riwayat lain yang menjelaskan tentang Syuyukhul Qamar ini. Ya, cuman tadi kitab apa beliau ambil. Ini coba antum, saya share kepada antum. Ketika saya bertanya kepada beliau, makna Syuyukhul Qamar. Saya tanyakan lagi nanti. Apa makna Syuyukhul Qamar? Di mana beliau ambil ini? Saya sebutkan perkataan Al-A'mash ini. Sami'tu Al-A'mash yaqul, "Idza ra'aita asy-syaikha lam yaqra'il Qur'an wa lam yaktubil haditsa fasfa' lahu fa innahu min syuyukhil qamar." Syekhana, ma makna syuyukhil qamar? Beliau menyebutkan, akhbarana Abu Daud, akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Yahya. Dan seterusnya. Makna ini kan mungkin syarah dari ucapan ini. Qala Abu Saleh, qultu li Abi Ja'far, ma syuyukhul qamar? Apa makna syuyukhul qamar? Qala syuyukhu dahriyun. Syekh-syekhnya orang-orang dahriyun. Orang dahriyun ini adalah orang-orang yang mengingkari Allah. Ya. Yajtami'una fi layalil qamar, di mana mereka berkumpul di malam-malam bulan purnama lah, ya. Yatadzakkaruna ayyaman nasi, mereka mengingat-ingat hari-hari tentang manusia ini. Wala yahsunu adahum ayyatawadda'a lis-shalah, di mana mereka tidak memperbaiki diri mereka. Wa yahsinu ahaduhum ayyatawadda'a lis-shalah, tidak belajar ya tentang wudu, tidak memperbaiki. Wala yuhsinu ahaduhum ayyatawadda'a lis-shalah, di mana mereka tidak memperbaiki ya kondisi mereka untuk bisa berwudu ya dengan baik untuk mengerjakan salat ya. Jadi wahadza kinayatun 'anil jahl. Ini sebuah kinayah dari sebuah kejahilan, di mana Syuyukhul Qamar ini mereka dulu berbicara tentang bukan hadis, tapi mereka berkumpul, cerita mereka adalah cerita tentang apa yang terjadi di kalangan manusia ini saja. Maka Al-A'mash melihat bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang di kalangan Syuyukhul Qamar, Syekh Al-Qamar. Barakallahu fikum. Maka beliau pun mengungkapkan dengan kalimat fasfa'. Apa makna fasfa'? Fasfa' ini adalah tampar, hardi dia dengan dihantam dia. Fasfa' lahu. Fasfa' ini berasal dari kata sofa', yasfa'u, isfa'. Maknanya apa? Memukul, menghantam. Hantam saja dia. Itu bahaya. Karena memang ini bagian dari Ruwaibidah itu. Di antara Ruwaibidah itu, ya, Ruwaibidah itu adalah ahlul bid'ah. Ya, antara ahlul bid'ah. Di antara makna Ruwaibidah itu adalah ahlul bid'ah, dan juga ya di antara makna Ruwaibidah adalah orang-orang yang belum cukup ilmu menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lihat kembali teks itu. Qila li Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, ila kam taktubul haditha? Sampai kapan kamu menulis hadis? Ta'al kalimata allati antafi'u biha lam asma'ha ba'd. Saya berharap kalimat yang aku mengambil manfaat dengannya, yang tidak aku dengar lagi
setelahnya. Jadi itu sebuah ungkapan ya sampai mati. Tidak ada lagi kalimat yang kudengar melainkan dari hadis itu. Kalimat yang kudengar akhir dari kehidupan itu adalah hadis. Allahu Akbar. Al-Hasan Al-Mansur Al-Jassas menyebutkan, aku berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ila mata yaktubur rajulul haditha, sampai kapan seseorang itu seharusnya mempelajari hadis, hatta yamuta, sampai dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Makanya kita dapat di mana syekh-syekh di kalangan ahlul kalam tersebut akhirnya bertaubat, seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ghafarallahu lahu. Beliau ketika meninggal dunia kan Sahih Bukhari, ya, sehingga saya Sahih Bukhari di atas dadanya. Ya. Beliau ingin kembali belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Arubah Al-Harrani berkata, al-faqihu idza lam yakun sahibal hadithi kanu a'raj. Seorang ahli fikih, seorang ahli fikih yang tidak tidak seorang yang ahli dalam ilmu dalam hadis, maka dia adalah seseorang yang a'raj. Apa makna a'raj? Cacat. Ya, seseorang yang pincang. Ya. A'raj itu adalah pincang. Seorang yang pincang. Barakallahu fikum. Jadi bahkan hadis tersebut kan landasan pijakan. Ya, ini ungkapan yang sungguh sangat luar biasa. An Zuhri qal, la yatlubul haditha minar rijali. Ini sampaikan ke kawan-kawan ini. Tidaklah menuntut hadis, tidaklah mempelajari hadis minar rijali, dari kalangan ya lelaki ini, illa dhukranuha wala yazhadu fihi illa inathun. Tidaklah menuntut ilmu hadis dari kalangan lelaki, melainkan orang-orang yang betul lelakinya atau jantannya. Dan tidaklah wala yazhadu fihi, dan tidaklah adalah orang yang zuhud dari mempelajari ilmu hadis. Dia merasa tidak butuh dengan ilmu hadis. Illa inathuha, melainkan yang perempuan-perempuannya. Itu dia. Jadi orang yang tidak mempelajari hadis itu ya yang cewek-ceweknya lah kira-kira. Perempuan pun belajar ilmu hadis. Ya. Nah, ini lelaki berarti laki-laki tapi bukan lelakinya. Ini dia. Jadi tidaklah mempelajari ilmu hadis dari kalangan laki-laki, melainkan orang-orang yang betul lelakinya. Ini dia. Dan tidaklah ada orang yang ya tidak mau belajar ilmu hadis tersebut, melainkan perempuannya itu. Cuman bukan berarti perempuan tidak belajar ilmu hadis, enggak. Tapi lelaki kan minar rijali. Dari kalangan lelaki. Dia lelaki. Itu karakternya perempuan karakternya. Jadi perlu sampaikan ke kawan-kawan ini. Di kopi ini ya, sampaikan ke kawan. Ini perkataan, bukan perkataan kita, tapi perkataannya Az-Zuhri. Ya, perkataan Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Maka wahai para lelaki, berkumpullah kita untuk mempelajari hadis Nabi. Allahu Akbar. Jadi kalau kita kan kan ada baju di tulisnya, gue bukan aki-aki katanya kan, tapi gue laki. Udah kakek-kakek gitu. Ini yang laki-laki sejati itu adalah orang-orang yang mempelajari hadis Nabi. Kalau enggak, wala yazhadu fihi illa inathuha. Kalau enggak yang sifat perempuan yang ada dalam dirinya. Wal iyadzubillah. Padahal awak lelaki. Jadi jadilah lelaki sejati. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Masih ada waktu? 5 menit lagi ya.
Hmm. Idza ra'aitur rajula yuhibbu ahlal hadis, apabila kamu melihat ahlal hadis, ya. Misal Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdul Rahman ibn Mahdi, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawayh. Ini bisa dibaca Rahuyah dan bisa dibaca Rahawayh. Seperti Mardawai dan Mardu, ya. Itu dia. Ya. Wa dzakara qauman akharin, dan beliau menyebutkan imam-imam yang lain, fa innahu 'ala sunnah, sesungguhnya mereka adalah berada di atas sunnah. Wa man khalafa hadza, barang siapa yang menyelisih imam-imam ini, fa'lam annahu mubtadi'un, maka sesungguhnya mereka adalah mubtadi'. Di sisi mana kemuliaan ashabul hadis di sini? Itulah. Mereka ini imam-imam ahlul hadis. Jadi imam-imam ahlul hadis tersebut memang mereka berada di atas sunnah. Mereka berada di atas sunnah. Sayang belakangan banyak katanya ahli hadis tapi tidak berada di atas sunnah, jadinya ahlul hadis. Jadi ahli hadis, maka tidak semua ahli hadis ya ternyata juga ahlus sunnah belakangan. Ya dulu juga ya adalah yang ada banyak meriwayatkan hadis tapi tidak ahlus sunnah. Baik. Tapi yang menjadi syiar bahwa ahlul hadis tersebut adalah ahlus sunnah. Sampai-sampai ya ia mengatakan bahwa apabila menyelisih imam-imam al-hadis ini, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Ahmad ibn Sinan Al-Qattan yaqul, dia berkata, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadisi. Ini penting. Tidak adalah di dunia ini orang-orang ahlul bid'ah melainkan dia membenci ahlul hadis. Fa idza batada'a ar-rajulu, maka manakala seseorang berbuat bid'ah nuzi'a halawatul hadisi min qalbihi, niscaya akan dicabut kenikmatan mempelajari hadis dari hatinya. Ini perlu dipertanyakan juga hati kita. Ketika kita dicabut rasa nikmat untuk mempelajari hadis, apakah kita terjerumus ke dalam kebid'ahan? Ya. Makanya orang-orang yang betul-betul mendalami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kenikmatan untuk mempelajari hadis, ya, maka mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Man arada ilmal qabri fa'alaihi bil athar, wa man arada ilmal khubzi fa'alaihi bil ra'yi. Barang siapa yang menginginkan ilmu orang-orang yang sudah dikubur di kalangan para sahabat, ya Nabi dan para sahabat dan para ulama terdahulu, maka hendaklah mereka mempelajari athar. Ada 3 lafaz yang disebutkan oleh para ulama dan mereka berbeda mendefinisikannya, tapi ya, jika dilihat satu sisi sama. Ada athar, ada khabar, ada hadis. Jadi athar ini apa? Yang ada periwayatannya dari Nabi, dari sahabat tabi'in, ya. Jadi tapi boleh nanti itu dipisah lagi hadis dari Nabi, ya, ini akhbar. Jadi sepertian para ulama membedakannya. Tapi apabila disebut secara mutlak, maka yang ada periwayatan dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa man arada ilmal khubzi, tetapi barang siapa yang ingin mempelajari ilmu tentang roti, fa alaihi birra'i. Itu dengan akal. Jadi agama itu bukan dengan wahyu, bukan dengan ra'yu. Ini dia. Al-muru'ah fi ashabil hadis. Muru'ah, kewibawaan itu ada pada ashabil hadis. Wal kalamu fil mu'tazilah, dan pandai ngomong itu ada di kalangan orang-orang mu'tazilah. Wal kadhibu fir rawafidhi, adapun berbohong itu ada di kalangan orang-orang rafidah.
Dan ini perkataan Syafi'i ini bawahnya. Qulul kalami siwal Qur'ani zandaqah ilal hadith wa il fikha fid din wa ilmu muttaba'un ma kana haddathana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Setiap ilmu selain Al-Quran adalah sebuah kezindikan. Apa zindik itu? Kemunafikan. Ya. Orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang zindik. Ya. Islam liberal sekarang orang-orang zindik. Melainkan ilmu hadis dan fikih di dalam agama, dan ilmu sesungguhnya adalah apa yang ada periwayatannya, haddatsana, dan selainnya adalah waswasnya syaitan. Sufyan berkata, ma'lamu ala wajhil ardi minal a'mali afdala min talabil hadisi liman arada bihi wajh Allah. Saya tidak mengetahui di muka bumi ini amalan yang lebih utama dari mempelajari hadis bagi orang yang menginginkan wajah Allah. Waki' bin Jarrah berkata, ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal hadisi. Tidak ada, Allah tidaklah diibadahi dengan satupun yang lebih utama daripada ilmu hadis. Maka di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis ini ada bab-bab yang sangat bagus sekali, ya, yang belum beberapa membawakan bab, misalkan riwayatul hadisi afdalu minat tasbihi, meriwayatkan hadis lebih utama daripada tasbih. Terutama dari tasbih. Ini perkataan Bishr ibn Harith yang dibawakan oleh Khatib al-Baghdadi, la a'lamu 'ala wajhil ardi 'amala afdal min talabil ilmi wal hadisi liman ittaqallaha. Tidak ada amalan yang lebih utama di muka bumi ini daripada lebih menuntut ilmu dan hadis bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hasunat niyatu fihi, dan baik niatnya di dalam mempelajari hadis itu, ya. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada lagi perkataan Waki' juga, laula annal hadits afdalu min indi min tasbihi ma haddatsuhu. Kata beliau, kalaulah bukan hadis lebih utama menurutku ketimbang tasbih, maka aku tidak meriwayatkan hadis. Itu dia. Jadi ini perkataan beliau, ya. Jadi ada bagian tertentu para ulama menjelaskan, ya. Ya, namun bukan berarti tidak bertasbih sama sekali, tetap bertasbih. Tetapi kan cuma bertasbih, beribadah begitu saja, ya, meriwayatkan hadis lebih utama. Karena manfaatnya nanti adalah memperbaiki orang. Memperbaiki orang banyak, sehingga orang-orang banyak menjadi baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah 6:07 Maka kita cukupkan pagi ini sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan kita masih bersabar untuk membaca fawaid dari kitab Syaraf Ashabil Hadis ini. Manfaat, ya. Apalagi yang tadi katanya lelaki sejati itu yang mempelajari hadis, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.